Selamat malam saudara, salam sehat selalu. Saudara, insiden tewasnya anggota FPI, Front Pembela Islam, masih menjadi sorotan publik. Kini Polda Metro Jaya berjanji akan mengungkap bukti-bukti lain termasuk CCTV atas insiden penyerangan oleh anggota FPI terhadap polisi pada versi polisi. Lalu berdasarkan keterangan polisi, insiden penyerangan terjadi di tol Jakarta Cikampek di kilometer 50. Polisi mengklaim pihak FPI melakukan penyerangan termasuk baku tembak hingga menyebabkan 6 anggota FPI tewas. Polisi hingga kini memburu 4 anggota FPI lainnya yang dikatakan masih buron. Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran, pada tadi siang memperlihatkan sejumlah barang bukti yang disita polisi. Ada 2 senjata api jenis revolver, kemudian 3 jenis senjata tajam, dan sejumlah peluru yang menjadi bukti bahwa anggota FPI memulai penyerangan terhadap polisi sehingga akhirnya terjadi insiden yang menewaskan 6 dari 10 anggota FPI. Namun di sisi lain, pihak FPI membantah melakukan penyerangan pada aparat termasuk kepemilikan senjata api maupun senjata tajam. Bagaimana detil insiden ini bisa terjadi dan sejauh mana hasil investigasi Komnas HAM yang akan dilakukan nanti? Kita akan bahas lebih lengkap sesaat lagi. Inilah Sapa Indonesia Malam, saya Aiman Wicaksono. Saudara, perkembangan terbaru kasus penyerangan anggota FPI, hari ini Polda Metro Jaya menyebut akan segera mengungkap rekaman closed circuit television CCTV atau kamera pemantau pada detik-detik penyerangan saat personelnya. Di sisi lain, Komnas HAM telah membentuk tim investigasi untuk mengungkap apakah ada unsur pelanggaran atas insiden yang menewaskan 6 orang anggota FPI. Hingga hari ini, polisi masih mengumpulkan alat bukti dan juga keterangan saksi terkait penyerangan anggota polisi di Tol Cikampek Senin kemarin. 6 orang anggota FPI yang tewas telah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengatakan bahwa polisi masih memburu 4 anggota Laskar FPI lainnya yang masih buron. Penyidik masih melakukan investigasi, mengumpulkan alat-alat bukti yang ada. Baik keterangan saksi, baik itu juga olah TKP, juga prarekonstruksi maupun rekonstruksi nantinya, keterangan-keterangan saksi yang ada, ini masih dikumpulkan oleh para penyidik. Termasuk di dalamnya 4 pelaku yang masih kita lakukan pengejaran. Ya, penyidik masih akan terus melakukan pengejaran terhadap 4 pelaku lagi yang ada di TKP pada saat itu. Kuasa hukum FPI menyatakan telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk meminta kepastian pemulangan ke-6 jenazah anggota FPI. Menurut rencana, ke-6 jenazah akan langsung dibawa ke Petamburan untuk disemayamkan sebelum diserahkan ke pihak keluarga masing-masing. Kita sudah berkomunikasi dengan pimpinannya untuk disegerakan jenazahnya ini untuk dikeluarkan gitu. Sebab orang tuanya sampai saat ini masih menanyakan kabar dari anak-anaknya. Apabila ada di sini mohon dipulangkan. Apabila nggak ada tolong diberitahukan gitu. Tapi kan info yang beredar semua sudah ada di sini. Untuk lebih lanjutnya kita nunggu keputusan dari pimpinannya. Insya Allah hari ini mudah-mudahan bisa keluar lah. Untuk rencananya akan dibawa ke Petamburan dulu, sementara dimandikan di Petamburan, dikafankan di Petamburan. Berkaitan kasus penyerangan yang menelan korban jiwa, hari ini Komnas HAM meninjau langsung lokasi kejadian di Tol Cikampek kilometer 50. Dalam program Kompas Siang, Komnas HAM menyebut telah membentuk tim khusus dan akan segera melaporkan hasil investigasi. Ya, jadi semua pihak kita telusuri kebenarannya, kita runut kronologinya, kita konstruksi peristiwanya. Nah, sampai pagi tadi, sampai siang ini memang ada beberapa hal yang menurut kami semakin membuat terang bagaimana peristiwa ini berlangsung. Tapi mohon maaf, kami tidak bisa share di sini
biar tidak mengganggu proses pemantauan dan penyelidikan yang sedang kami lakukan. Di sisi lain, pihak kepolisian mengklaim akan segera menunjukkan rekaman CCTV di lokasi kejadian untuk memperlihatkan bahwa ada upaya penyerangan terhadap polisi. CCTV masih dikumpulkan oleh penyidik, termasuk saya katakan tadi, masih mengumpulkan alat bukti, termasuk CCTV di dalamnya. Ya, rangkaian dari mulai CCTV yang ada di sana, memang ada 3 rangkaian server yang ada, kemudian yang sampai dengan di Jalan Cikampek ini masih dikumpulkan oleh penyidik untuk dilakukan ekstrak, ya, untuk dialami semuanya. Namun pihak Jasa Marga justru menyebutkan kamera pengawas di sekitar kilometer 50 sedang dalam gangguan. Dalam rilis tertulisnya, PT Jasa Marga Toll Road Operator menjelaskan ada gangguan link jaringan backbone fiber optik kamera pengawas di kilometer 48600 sejak pukul 4.40 pada Minggu 6 Desember. Gangguan tersebut mengakibatkan jaringan kamera pengawas mulai dari kilometer 49 Tol Karawang Barat sampai kilometer 72 Tol Cikampek tidak bisa diakses. Perbaikan baru selesai pada Senin 7 Desember, tepatnya pada sore hari. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana sebenarnya saudara kondisi tempat kejadian perkara di Jalan Tol Cikampek kilometer 50? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Adi Wahadi yang saat ini berada di sekitar Tol Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Informasi terkait dengan apa yang terjadi di sana, Adi Wahadi? Ya, tadi sudah dilakukan penyelidikan ya oleh Komnas HAM. Mungkin Anda mendapatkan informasi dari sini atau ada kemudian katakanlah olah TKP dari pihak kepolisian? Aiman dan juga saudara, beberapa kali saya melakukan tinjauan langsung ke lokasi TKP KM 57 Tol Jakarta Cikampek. Sedikit saya gambarkan bahwa lokasi KM 50 ini berada di Desa Pinayungan, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dan lokasi ini bisa diakses dari gerbang tol Karawang Barat sepanjang atau sejauh 3 km. Dan tidak lama dari situ, hanya dalam kurun waktu 5 menit bisa sampai situ. Sementara untuk warga sekitar dari pemukiman ini cukup jauh, namun di situ ada aktivitas warga, tepatnya di rest area. Di sepanjang KM 50, maksud kami, tepatnya di KM 50600 terdapat rest area kecil atau parking bay di lokasi tersebut. Dan tidak jauh dari lokasi tersebut ada JPO atau jembatan penyeberangan orang yang digunakan sehari-harinya oleh karyawan yang berada di kawasan industri KIC. Dan lokasi ini tepat berdampingan berada di lokasi kawasan KIC sehingga dalam 24 jam ini cukup ramai. Namun keramaian tersebut terjadi ketika karyawan mau berangkat atau mau kerja. Namun demikian kami berhasil mewawancarai sejumlah warga yang menolak disebutkan identitasnya bahwa pada malam kejadian tersebut memang ada sejumlah aparat yang berjaga. Berdasarkan penelusuran kami memang waktu itu penjagaan yang dilakukan oleh aparat adalah sebagai antisipasi atau pengawasan pergerakan massa terkait rencana pemanggilan MRS ke Polda Metro Jaya saat itu. Dan warga ini melihat ada penjagaan ini sejak minggu malam hingga mereka melihat Senin pukul 4 dini hari. Dan kesaksian warga ini hanya itu. Tapi kemudian mereka atau warga sekitar tidak mengetahui apa yang terjadi di kilometer 50 tersebut. Dan warga baru mengetahui justru dari sejumlah media yang beredar dan tidak mengetahui secara detail aktivitas atau peristiwa yang terjadi di KM 50 tepatnya pada Senin dini hari pukul 00 tersebut, Aiman. Ya, apa yang kemudian bisa disampaikan Adi dari hasil kemudian saksi mata mungkin yang bisa menceritakan di sana. Adakah kemungkinan itu? Karena kalau saya lihat kan ini berupa jalan tol yang kemudian jauh dari permukiman. Bagaimana Anda mencermati hal ini? Beberapa orang yang sempat kami datangi, diantaranya petugas parkir di rest area atau parking bay di wilayah tersebut, mereka tidak melihat aktivitas. Namun ada satu petugas parkir yang sempat melihat aktivitas petugas di sekitar KM 50. Namun
saksi atau warga tidak menyebutkan titik tepat di mana lokasi tersebut. Hingga kemudian setelah kami berusaha mempertanyakan lebih dalam, warga enggan melakukan cerita lebih luas dan informasi tersebut hanya yang kami dapatkan hanya informasi tersebut, sehingga upaya kami untuk menggali lebih dalam dari peristiwa yang terjadi Senin dini hari terhambat. Namun demikian bisa kami ceritakan memang lokasi tersebut jauh dari pemukiman warga, tapi ada aktivitas warga sebagian kecil di lokasi tersebut seperti pangkalan ojek dan warung kecil, serta ada rest area parking bay di lokasi KM 50 tersebut, Aiman. Adakah kemungkinan saksi mata yang kemudian bisa dimintai keterangan oleh kepolisian atau oleh siapapun nanti Komnas HAM terkait dengan apa yang kemudian terjadi? Anda melihatnya bagaimana? Adakah kemungkinan itu? Hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi terkait perkembangan tersebut, mengingat beberapa warga yang berusaha kami datangi yang terdekat dari lokasi tersebut bungkam dan tidak memberikan keterangan lebih lanjut terkait peristiwa tersebut. Dan hingga saat ini saya juga masih menunggu konfirmasi atau informasi dari pihak kepolisian terkait pendalaman kasus atau peristiwa tersebut. 2 hari sejak kemarin hingga hari ini saya melakukan pemantauan dan berada di lokasi tersebut sejak pagi hingga siang dan hingga sore, dan kami tidak menemukan aktivitas apapun di lokasi tersebut. Dan itu yang berhasil kami himpun. Untuk selanjutnya kami juga masih menunggu konfirmasi dari pihak kepolisian. Aiman. Terima kasih Adi Wahadi melaporkan langsung dari Tol Karawang di Jawa Barat. Terima kasih informasinya. Saudara, hari ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM melakukan investigasi di tempat kejadian perkara TKP insiden baku tembak antara polisi dengan simpatisan FPI. Lalu bagaimana hasilnya? Apakah tindakan polisi sudah sesuai prosedur atau ada kemungkinan pelanggaran? Dan bagaimana pula sesungguhnya yang terjadi? Apa langkah FPI selanjutnya? Kami akan bahas ini bersama Komisioner Komnas HAM Khairul Anam, lalu Sekretaris Bantuan Hukum FPI Aziz Yanuar, serta anggota Komisi 3 DPR Jazilul Fawait. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Iya, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Iya, saya ke Pak Khairul Anam dulu. Bapak dari TKP tadi Pak? Ya, ini barusan nyampe. Ininya masih di dekat saya. Barusan nyampe. Masih apa itu? Dari tadi pagi. Ini topi. Oh. Tadi saya pakai topi. Baru saya copot. Oke. Belum sempat sisiran. Iya. Tetap ganteng Bapak. Pak Khairul, saya ingin bertanya, apa yang Bapak dapatkan di sana? Iya, pertama ingin kami sampaikan bahwa Komnas HAM sudah bentuk tim sejak kemarin. Dan kami sudah juga meminta keterangan dari FPI, ditemui sama Mas Munarman, terus Kiai Sobri Lubis, dan beberapa saksi penting di sana. Itu kemarin malam, sampai kemarin malam, terus tadi pagi saya sendiri yang datang ke TKP dengan tim, tidak hanya melihat TKP-nya, tapi menelusuri, mengurut kronologi gitu. Jadi keluar dari tol Karawang Timur, masuk lagi ke tol Karawang Barat, itu kami telusuri, Pak. Terus di beberapa titik kami telusurin, sampai ketemu di TKP tadi. Nah, kalau pertanyaannya kami menemukan apa, belum bisa kami tarik kesimpulan. Karena memang kami harus membuat satu temuan-temuan, kami panggil juga kepolisian untuk nanya apa yang sebenarnya terjadi. Nah, logika-logika peristiwa dan lain sebagainya akan ketahuan sebenarnya apakah ada pelanggaran ataukah tidak dan lain sebagainya. Biasanya dengan detail-detail kayak begitu akan menemukan banyak hal. Ini pengalaman Komnas HAM dan pengalaman saya. Pak Khairul, kan begini, ini kan di jalan tol kilometer 50, tidak ada dekat rest area, permukiman juga jauh. Bayangan saya akan sulit kemudian untuk menemukan, katakanlah saksi mata. Apakah itu juga yang didapat pengamatan dari Komnas HAM, Pak Khairul Anam? Sebenarnya ada beberapa titik ya yang itu bisa merangkai peristiwanya, nggak hanya titik di rest area 50. Nah, kalau titik-titik itu kita sambung, itu kita pasti menemukan satu terangnya peristiwa. Gitu. Jadi nggak hanya satu titik di rest area, dan di rest area 50 itu juga ada pedagang, ada tukang parkir dan lain sebagainya, yang itu juga bisa memberikan keterangan. Oke, tapi kan ini kan ada dua versi yang berbeda. Menurut versi FPI ada sempat istirahat di rest area kilometer 50 kalau tidak salah ya.
di Karawang Barat ya. Lalu kemudian versi polisi bahwa ada itu kejadiannya murni di jalan tol, jadi tidak ada berhenti. Baru kemudian setelah ada insiden baru berhenti dan kemudian pihak FPI menembak, lalu kemudian di pihak polisian karena kejadiannya adalah darurat atau overmach, jadi pembelaan diri, lalu kemudian dilakukan tembakan balasan yang kemudian menewaskan 6 anggota FPI. Bagaimana kemudian Komnas HAM melihat ini? Kami belum bisa menarik kesimpulan soal bagaimana melihatnya, tapi kami menemukan informasi-informasi yang jauh lebih detail dari yang sudah beredar di publik. Dari mana? Gitu kan. Yang tadi itu kami bilang bahwa melihatnya jangan hanya titik area 50, Oke. ada juga titik-titik yang lain yang itu nanti akan kami konfirmasi. Karena berdasarkan runtutan kronologi tadi yang kami susurin, ya kan, itu beberapa keterangan saksi yang kami dapatkan semalam itu perlu kami perdalam. Kami cocokkan dengan rangkaian-rangkaian peristiwa di lapangan. Tunggu sebentar Pak Khairul Anam. Anda menemukan tadi merunut titik-titik. Maksudnya apa? Saya belum mendapat poinnya nih. Anda mendapatkan data yang lebih detail dari apa yang kemudian menjadi kronologi kedua pihak ya. Tapi Anda mendapatkan data yang lebih detail di luar dari kronologi kedua pihak ini. Iya, karena kami uji dengan misalnya keterangannya saksi A. Kami lihat di lapangan kayak apa kondisinya. Oke. Terus kami mendapatkan keterangan dari saksi yang lain. Kami uji di lapangan gimana kondisinya. Nah, begitu-begitu ternyata ada yang sama, ada yang memang berbeda. Nah, itu yang kami akan mendalami lagi dengan saksinya. Sehingga peristiwanya menjadi terang. Ya. Maksudnya begini. Komnas HAM saksi yang disampaikan oleh versi polisi Anda cek di lapangan, masuk logika nggak? Saksi yang kemudian belum. Kalau dari kepolisian belum kami cek. kan ada voice note yang kemudian disampaikan kan? Ada voice note itu. Kecuali yang dari yang sudah beredar di media. Oke, baik. Karena setelah ini kami akan memanggil kepolisian. Gitu. Oke, lalu kemudian dan ini dari voice note dulu ya, masih dari media sosial ini ya. Kemudian Anda coba untuk kemudian lakukan penyelidikan di lapangan, investigasi, lalu kemudian masuk logika tidak, dari kemudian informasi ini, saksi ini masuk logika tidak, kurang lebih seperti itu? Iya, tapi kami dapat voice note itu dari media sosial dan itu lebih dulu kami dapat keterangan langsung dari saksi yang kami dapatkan kemarin di Sekretariat FPI. Baik. Kita masih menunggu dari pihak FPI, Bung Aziz Yanuar, nanti saya akan coba untuk menghubunginya kembali. Sekarang saya menuju ke Komisi 3 DPR, fraksi PKB, Bung Jazilul Fawait. Bung Jazilul, apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Ini banyak sekali lembaga yang meminta agar diadakan penyelidikan independen. Komnas HAM misalnya, atau bahkan TPF, Muhammadiyah misalnya, meminta agar ada tim yang bisa kemudian secara independen memeriksa ini. Bagaimana Bung Jazilul Fawait melihat ini? Ya, sebelum pada pembentukan tim, menurut saya kita perlu ada atau melihat komitmen yang serius dari jajaran pemerintah, kepolisian, Menko Polhukam, termasuk kita yang ada di DPR, untuk secepatnya dapat mengungkap fakta peristiwa penembakan ini secara terang benderang. Sebab apa? Sebab kejadiannya itu di gelap malam dan tidak ada CCTV. Cuman patut kita pertanyakan sebenarnya yang meninggal itu adalah pengawal. Tim pengawal dari Pak Habib Rizik. Yang kemudian, yang saya tidak tahu persis ceritanya, tetapi dari penjelasan polisi dilakukan penguntitan ya. Penguntitan kepada Habib Rizik atau rombongan Habib Rizik. Nah, tentu di situ kita harus atau Komnas HAM, Pak Khairul Anam dan kawan-kawan tentu harus melihat mulai dari titik untuk apa itu ada penguntitan misalkan. Terus kemudian di tengah jalan ada insiden. Terus sampai pada peristiwa penembakan. Nah, sekarang
Habib Rizik itu juga nggak tahu di mana tempatnya. Yang kedua, 4 orang dari 10 orang, saya tidak tahu itu apa dalam satu mobil atau mobil yang berbeda. Yang jelas mobilnya itu sampai hari ini belum diketahui mungkin. Kalau itu berbeda mobil. Makanya menurut saya, Pak Khairul Anam dan kita semua, saya yakin akan mengikuti perkembangan dari peristiwa ini sehingga ditemukan fakta yang terang benderang. Jadi Anda melihat memang masih gelap ini ya? Apa yang kemudian disampaikan polisi, apa yang disampaikan oleh pihak FPI masih kemudian perlu dibuktikan secara ilmiah, secara saintifik? Persis. Karena tidak mudah untuk mengambil kesimpulan dari bukti fakta atau keterangan apakah dari polisi atau dari pihak-pihak yang lain. Karena justru simpang siurnya, spekulasi, data, keterangan yang berkembang, voice note dan lain-lain itu menurut saya makin mengkaburkan pandangan masyarakat terhadap kejadian kasus ini. Oleh sebab itu, sambil kita menunggu terangnya dan benderangnya masalah ini, saya mengajak kepada kita semua untuk menahan diri agar tidak meluaskan provokasi ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya memicu kekerasan. Ya, tentu ini menjadi harapan bagi kita semua, apalagi besok kita melaksanakan pilkada di 270 daerah. Semoga kemudian bisa berjalan dengan lancar. Dan proses hukum juga harus kemudian secara terang benderang. Saya akan mencoba menghubungi kembali pihak FPI, Bung Aziz Yanuar. Saya ingin bertanya terkait dengan pemulangan jenazah dari 6 anggota FPI dari Rumah Sakit Polri. Prosesnya saya mendengar bahwa akan dilakukan pada malam ini dan bagaimana kemudian prosesnya. Setelah itu kemudian benarkah ada Habib Rizik pada saat proses atau insiden itu terjadi di Tol Karawang, Jawa Barat pada 2 hari lalu. Saya akan segera kembali, saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.